Mungkin lagi ke kamar mandi mungkin ya. Kita lanjut dulu dengan Ibu Rahayu Meilani. Iya Pak, siapa? Silakan. Ya, oke. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya salam kenal untuk Bapak-Bapak dan Ibu semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahayu Meilani Pak. Saya bertugas di instansi SDN 103 Bengkulu Utara bersama dengan Ibu Eni Setiawati tadi. Kemudian tempat tinggal saya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Lanjut Bu Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ranti Gusmita. Sama dengan rekan-rekan saya yang lain, Bu Dini dengan Bu Lukisworo yang berasal dari SMA Negeri 2 Arga Makmur. Salam kenal Bapak, saya bertempat tinggal di Perumahan Polisi Lubuk Saung. Sekedar itu saja Pak informasi dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ranti. Lalu Bu Rodiah Umi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya bertempat tugas di SD 115 Bengkulu Utara. Asal saya dari Desa Tanjung Anom, Kecamatan Girimulya. Tanjung Anom, Kecamatan Girimulya. Oke. Terima kasih Bu Rodia. Selanjutnya Ibu Rosiana. Ini ETP ini apa ya? Kok suaranya kecil Bu Rosiana? Bu Rosiana? Bu Rosiana suaranya kecil banget ya? Ibu nggak pakai headset ya? Suaranya kecil banget. Coba. Ya, kecil suaranya Bu. Teman-teman suaranya Ibu Rosiana gimana? Nggak dengar Pak. Jauh Pak. Nggak dengar ya? Iya. Coba pakai headset. Semuanya. Kedengaran Bapak Ibu? Iya, kedengaran. Tapi masih kecil Bu. Tapi tidak apa-apa. Silakan lanjut dulu Bu Rosi. Tidak apa-apa. Oke, iya. Perkenalkan nama saya Rosiana. Saya bertugas di SD Negeri 078 Bengkulu Utara, tepatnya di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau. Agama saya Kristen, Bapak Ibu, dan suku saya campuran. Kalau dari orang tua, ayah saya orang Manado, ibu saya orang Jogja. Iya. Dan saya lahir di Bengkulu. Oke. Iya. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selamat malam. Ya. Terima kasih ya. Selamat malam Bu Rosiana. Lanjut ke Ibu Siti Mariatun. Halo, Bu Siti Mariatun. Oke, mungkin masih ini ya beliau ya. Ke Pak Saiful Anwar ya. Pak Saiful Anwar. Halo. Pak Saiful. Oke, mungkin masih ini ya. Lanjut ke Ibu. Ada suaranya.
Bu Wiwi, kalau enggak ke Ibu Wiwi Arna. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Arna, saya dari SMP Negeri 12 Bengkulu Utara di Kecamatan Kerkap. Saya tinggal di Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Pali, Kabupaten Bengkulu Utara. Salam kenal dari saya. Makasih ya Pak. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Lalu selanjutnya Pak Wiwin Syahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kawan-kawan sekalian. Saya saat ini mengajar di SMA 10 Bengkulu Utara. Kini tinggalnya di Tanjung Agung Palik. Tanjung Agung Palik. Oke. Alamatnya Tanjung Agung Palik. Siap Pak Wiwin. Ya. Oke. Terima kasih Pak Wiwin. Lanjut ke Ibu Yuliani. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani, tempat tugas SD Negeri 107 Bengkulu Utara, tempat tinggal Kecamatan Giri Mulia Pak. Suku oleh Bapak Jawa. Oh iya. Tapi lahirnya di Bengkulu. Terima kasih Lahir Pak. di Bengkulu. Siap. Baik, Assalamualaikum Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini kalau di daftaran yang terakhir Bu Zuliam. Yuliam ya. Oke, Bu Yuliam. Silakan Bu Yuliam. Baik, alhamdulillah bisa bertemu kembali malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuliam Parida dari SMA Negeri 2 Bengkulu Utara, sama dengan 3 rekan saya yang lainnya, Ibu Dini, Ibu Luki, dan Ibu Ranti. Nah, saya tinggalnya di daerah Sukomulyo, sekitar kalau pakai motor itu 10 menit dari sekolah saya, Pak. Ya. Oke. Baik. Ya, terima kasih Bu Yuliam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada yang belum, tadi ketika dipanggil ada yang belum ya. Saya dari atas lagi ini. Tadi itu ada Bu Heti. Bu Heti? Ya, Pak. Heti, iya silakan Bu, perkenalan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heti Liani Pohan. Saya guru SMP di SMP Negeri 48 Bengkulu Utara. Salam kenal untuk semuanya. Baik. Ya, jelas Bu. Lanjut ke Bapak Nudi Arto. Pak Nudi. Saya Nudiarto, bertugas di SD 114 Bengkulu Utara. Saya mulai bertugas di sini dari mendirikan sekolah 2004. Jadi alhamdulillah itu Ibu Eni itu satu perintis tuh. Alhamdulillah Bu Eni sama-sama di sini. Jadi cerita sedikit Pak. Tertariknya dengan guru penggerak kemarin itu karena sesuai pengalaman. Kita mendirikan SD kan dulu swadaya. Dari 2004 itu menjadi tenaga sukarela itu sampai 2008. Jadi GTT. Kemudian 2014 saya diangkat jadi CPNS K2 terakhir. Ya, jadi setelah ngelihat ada dulu di SIM PKB itu guru penggerak, saya langsung baca dan langsung tertarik. Unik juga guru penggerak ini. Ternyata setelah ditanya dengan pengawas sekolah dulu, pengawas saja belum tahu. Tapi alhamdulillah ada senior kita di sana tuh. Terima kasih Pak Edi bimbingannya sehingga bisa jumpa di sini. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Nudi. Lanjut ke Pak Radeli.
Silakan Pak Radeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari SMP 46 Bengkulu Utara. Saya lahir di Bengkulu, amat tinggal Sekolah Bengkulu. Terima kasih. Salam kenal semua. Baik. Ya, terima kasih Pak Radeli ini. Tapi saya miring-miring melihat wajahnya Pak Radeli ini karena gambarnya ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, teman-teman, apakah ini ada Pak Saiful tadi ya yang belum ya, Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Nah, gitu Pak Radeli jelas. Mana nih Pak Saiful ini? Oke, barangkali masih belum sempat ya beliau untuk bicara, tidak apa-apa. Ya, teman-teman terima kasih sekali ya atas perkenalannya. Yang jelas, teman-teman sekalian bahwa hari ini sebenarnya kenapa tadi saya melihat, karena kita melakukan pertemuan, saya melihat tadi penjelasan dari teman-teman BGP mungkin kurang lengkap, ya kan? Karena step-step apa yang dimaksud dengan alur merdeka ini perlu saya jelaskan dahulu. Ini mohon izin makanya tadi ya. Oke, teman-teman mohon izin saya jelaskan dahulu ya. Saya jelaskan dahulu apa sih yang dimaksud dengan alur merdeka gitu. Saya share screen dahulu teman-teman. Nah, kalau boleh teman-teman silahkan Anda boleh mencatat ya, sambil mencatat ya. Ya. Teman-teman, apakah layar saya sudah bisa dilihat dengan jelas? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke. Jadi gini, teman-teman. Jadi alur merdeka ini sebenarnya singkatan ya, teman-teman ya. Jadi merdeka ini memang sebenarnya adalah singkatan. M-nya itu adalah mulai dari diri. Oke, ini aja ya. Pakai pointernya. Nah ini mulai dari diri sendiri, ya, istilahnya gitu ya. Mulai dari diri, kemudian E-nya adalah ekspresi konsep, kemudian ruang kolaborasinya itu adalah R, ya. Kemudian demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, huruf K-nya adalah koneksi antar materi, dan yang A-nya adalah aksi nyata. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, dari alur ini adalah alur yang teman-teman CGP wajib untuk mengikuti di alur ini. Ini ada di mana? Yaitu ada di LMS. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman, saya akan mencoba dahulu teman-teman yang menjelaskan secara sekilas gitu ya bagaimana alur ini. Nah, kita akan mulai dari modul paket 1 teman-teman. Modul paket 1 ya kan? Ini adalah modul yang berjudul ya refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini. Nah, huruf M-nya ini ya, mulai dari diri sendiri ini, apa sih yang kita pelajari atau apa tugas Anda sebagai CGP? Adalah Anda mampu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi nanti di dalam LMS teman-teman di sana ada beberapa konsep ya, ada baca-bacaan. Nah, mulai dari diri ini adalah alurnya itu Anda menjawab pertanyaan pemantik. Mulai dari diri ini. Di mana pertanyaannya Pak Yanto? Ada di LMS. Oke, ini saya langsung buka dulu, teman-teman. Ya, ini saya tutup dahulu. Saya coba tampilkan LMS. Nah, tapi sebelumnya saya mau nanya, teman-teman, apakah sudah ada yang membuka LMS?
Ada Pak, tapi belum ngerti. Belum paham, Pak. Pak buka sudah dibuka. Sudah dibuka ya, oke. Makanya saya nanya dulu nih, oke teman-teman. Ini layar saya sudah masih terlihat jelas ya? Ya, masih. Masih, Pak. Masih. Ini saya isikan dulu surel saya ya. Ini yang guruku ID. Kemudian saya masuk teman-teman. Ulangi lagi ini. Tidak mau dia. Oke. Nah, ini adalah dashboard saya ya. Ini saya klik. Teman-teman. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah LMS kita. Gitu ya. Di LMS kita, teman-teman kita buka dahulu dengan memasukkan kode surat elektronik kita. Dengan kodenya guruku.id. Sesuai yang dibagikan oleh BGP. Nah, kemudian setelah kita masuk, teman-teman, maka tampilannya seperti ini. Ya, LMS kita ada tulisan di sini adalah modul 0701 Bengkulu. Ini Meli Restuti, ini kayaknya admin LMS-nya. Ini adminnya nih Pak. Ini yang admin Pak. Iya. Adminnya ini. Nah, kalau saya tandanya saya ini Pak. Yang di atas kanan Pak. Ya. Ya kan? Ini ada Yanto MPG. Nah, kebetulan kalau saya kan saya menjadi fasilitator teacher. Nah, tadi kan ada disebutkan bahwa kalau PP itu non-editing teacher, lalu kalau yang CGD adalah student. Nah, di sini teman-teman, mohon izin Pak Yanto, salah satu perangkatnya matikan dulu yang mikrofonnya double. Punya siapa ini ya? Pak Nudi. Coba Pak Nudi mic-nya dimatikan dahulu. Oke, sudah saya matikan. Nah, udah nggak double lagi ya. Oke, teman-teman. Nah, ini kalau dengan peran tadi yang dengan role itu ya. Nah, ini saya sebagai teacher ini bisa switch role. Ini saya bisa switch role ini, teman-teman. Di sini ada non-editing teacher, student, dan guest. Saya akan masuk dulu ke student. Ya, supaya nanti saya seperti perannya teman-teman ini di sini. Oke. Ini sudah student ya, teman-teman ya. Ini peran saya sebagai student. Jadi ini saya seolah-olah sedang mempraktikkan sebagaimana Anda statusnya. Ya. Nah, di sini teman-teman, kita buka dahulu satu persatu. Ini ada pendahuluan, paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3. Kita latihan dulu ya, atau kita pelajari dulu paket modul 1, teman-teman. Karena kan ini urut. Ya, paket modul 1 dulu. Saya klik nih, paket modul 1. Teman-teman boleh sambil juga membuka LMS-nya. Ini, saya klik di sini paket modul 1, maka berubah tampilannya. Di sini ada paket modul 1, lalu sebelah kanannya modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Gitu. Yang tadi tidak muncul ini Bapak Ibu, yang paket modul 1.1 ini sampai dengan 1.4 nggak muncul. Tapi ketika kita klik paket modul 1 di sini muncul. Ya. Oke. Kita buka paket modul 1. Di sini teman-teman ada tes awal. Ya. Tes awal ini dimulai adalah Friday 21 Oktober ya. Saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Friday itu pasti Jumat. Nah, ini nanti teman-teman, bukan nanti, besok. Teman-teman besok dimulai jam 8 itu silakan klik di sini. Ya, ini saya coba dulu, saya klik tes awal. Nah, teman-teman nanti akan muncul ya, karena di sini kan hari Kamis, sehingga akan muncul
kalimat bahwa this quiz is not currently available. Kalau terjemahannya kurang lebih ini bahwa tes ini atau kuis ini belum tersedia. Gitu ya, saat ini belum tersedia. Currently itu saat ini belum tersedia ya, is not currently available. Ya kan? Tetapi ada keterangan di sini Bapak Ibu, ada attempt allowed gitu ya, bahwa Anda hanya memiliki 1 kali kesempatan mengerjakan. Lalu kemudian di sini time limitnya 1 hour gitu ya, 1 jam. Oke, ini saya ingatkan saja untuk besok ya teman-teman bahwa kuis ini akan dibuka ya Jumat jam 8 pagi. Lalu tutup Jumat jam 11.59 malam. Gitu ya, atau jam 00.22 kurang 1 menit nih, teman-teman. Jadi besok Pak Yanto boleh enggak saya ngerjakannya jam 10? Boleh. Kalau jam 10 buka, maka jam 11 nanti akan di-stop waktunya. Karena hanya waktunya 1 jam. Boleh nggak Pak Yanto habis maghrib? Silakan. Yang penting sebelum jam ini. Bahkan jam 10 malam boleh Pak Yanto? Boleh ini. Tetapi boleh nggak Pak Yanto saya Sabtu pagi aja jam 00? Tidak boleh. Itu ini. Ya teman-teman kelihatan ya. Kursor saya ya teman-teman ya. Oke, lalu saya coba kembali nih. Kembalinya dengan cara back to course nih teman-teman. Nah, ini kembali ke modul, paket modul 1. Di sini ada tes awal, ya kan? Kalau ini teman-teman, ini adalah catatan-catatan yang Anda wajib melihat dulu etika akademik ini. Ya, ini saya klik teman-teman, maka muncul video. Nah ini ya. Gambar ini, video ini, kita tinggal klik saja teman-teman. Ya, ini saya matikan, sekarang saya hidupkan ini. Nah, ada suaranya teman-teman. Ya kan? Oke. Sip, teman-teman. Ini saya singkatkan saja ya. Nanti pokoknya dilihat sampai selesai. Setelah sampai selesai, dilihatnya kita langsung back to course lagi. Kita langsung ke modul 1.1 nih teman-teman. Ya, karena di teman-teman, ini sebagai saya sebagai student memang belum muncul ya. Nah, ini kita klik di sini dahulu teman-teman. Belum muncul, saya berarti harus tukar peran lagi karena Anda belum diperbolehkan membuka ya. Saya tukar peran dulu deh yang sebagai teacher ya supaya saya bisa membuka nih. Kita buka teman-teman modul 1.1. Nah, di sini teman-teman maka kita akan melihat ya ada modul 1.1 di sini ya. Ada keterangannya di sini bahwa aktivitasnya yang pertama adalah tes awal modul 1. Ya, ini sudah mark komplit artinya dikerjakan, sudah dikerjakan. Kita akan mulai ya kan di 24 Oktober. 24 kalau sekarang tanggal 20 berarti mulanya hari Senin. Senin ya, betul ya? Senin, Pak. Iya. Ya, Senin. Oke. Kalau di situ Senin, saya Senin. Nah, di sini teman-teman ya ada 3 icon ya. Yang di atas ini adalah 11A refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian di bawahnya 11B komunikasi fasilitator dengan pengajar praktik. Di sini hidden from student. Nah, jadi untuk CGP ini nggak bisa dilihat. Nanti Anda nggak ada ini, icon ini akan blur atau warnanya grey alias abu-abu. Begitu juga yang 1.1C penilaian kinerja. Ini juga hidden from student. Yang bisa melihat adalah CPP. Ya. Oh iya maaf. Makasih Pak Edi.
Sudah C-nya hilang kok ya Pak Edi ya. Ini yang bisa melihat adalah adalah PP, pengajar praktik dan fasil. Nah ini ya. Kita fokus dulu ke sini teman-teman, ke refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kita klik. Nah, ini muncul teman-teman. Ya. Kembali lagi di sini tadi ya ada peran fasilitator dan instruktur, ini juga terbatas bagi Anda CGP. Lalu di sini ada pendahuluan. Nah, kita teman-teman harus buka dulu di sini teman-teman pendahuluannya. Nanti kalau Pak Yanto kok nggak ada pendahuluan ya sudah lewati saja gitu ya. Tapi ini pasti ada. Pendahuluan ini adalah berisi surat dari instruktur nih teman-teman. Ini ada gambarnya Pak Rafael video ini. Ya, kita nyalakan dulu teman-teman. Nah. Ya, surat dari instruktur ini. Pak Romi Rafael, Pak Rafael ya. Ya. Nah, ini saya stop aja biar agak cepat teman-teman. Ya, ini sampai selesai. Nah, kemudian kan di bawahnya ada halaman selanjutnya. Jadi, ini kita klik halaman selanjutnya teman-teman. Nah, ini kita baca nih sampai selesai ya. Baca pelan-pelan sampai selesai nih. Nah, di sini. Kenapa? Ini merupakan salah satu kunci sebenarnya bahwa kita memahami, oh maksudnya tuh ini toh. Program ini gitu ya, program guru penggerak itu. Nah, kemudian setelah ini masih ada lagi halaman selanjutnya. Nah, di sini ada kompetensi yang dituju, artinya apa? Ini tujuan, teman-teman. Tujuan atau kompetensi yang wajib nanti Anda peroleh atau Anda raih. Gitu ya. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri terdokumentasi sampai dengan demi mendukung pembelajaran murid. Selesai dibaca, kemudian kita klik lagi halaman selanjutnya. Teman-teman. Nah, ini ada capaian umum dari modul ini. Masih ada halaman selanjutnya, capaian khusus, masih muncul halaman selanjutnya, klik lagi sini. Nah, ini alur merdeka, teman-teman, ada penjelasannya teman-teman. Ya, di sini mulai dari diri, ini kegiatannya ini. Ya, kegiatan pembelajaran pemantik. Ya, CGP memberikan jawaban reflektif kritis mengenai pemahaman diri tentang pemikiran, filosofi, pendidikan Ki Hajar Dewantara dan selanjutnya. Lalu kita klik, eksplorasi konsep itu apa? CGP menyimak video. Nih di sini nih teman-teman. Gitu ya. Lalu CGP menyimak lagi video, CGP membaca 2 tulisan karya Ki Hajar Dewantara. Lalu Anda nanti diminta untuk mengisi forum diskusi. Nah ini kegiatannya. Gitu ya. Berbagi pengalaman baik penerapan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu nanti di ruang kolaborasi, nah ini tadi disampaikan oleh Pak Sakban ya, bahwa ada ruang kolaborasi ini adalah pertemuan Vikon ya dengan saya. Ya. Saya ini maksudnya fasilitator. Nah, CGP wajib hadir karena saya wajib mendaftar atau mengurutkan presensi Anda. Nah, PP sangat disarankan hadir meskipun nanti PP hanya menjadi pengamat. Ya, Pak Edi, Pak Hendri dan lainnya itu menjadi pengamat yang mengamati kemampuan dari CGP di dalam berdiskusi. Tetapi tidak boleh nimbrung ikut diskusi memberikan pendapatnya gitu. Di sini. Jadi ya teman-teman besok ketika ada Vikon ruang kolaborasi, rukol gitu singkatannya, itu boleh hadir tetapi tidak boleh ikut berdiskusi. Hanya ngamati saja Pak, nanti saya masukkan ke kelas-kelas di CGP Anda. Gitu ya. Lalu di sini ada demonstrasi kontekstual,
teman-teman mendesain strategi, elaborasi pemahaman, ini bersama instruktur, ya seperti Pak Rifai katakan tadi, beliau juga instruktur. Kalau saya bukan instruktur karena saya nggak mau daftar Pak, instruktur. Nanti terlalu sibuk soalnya. Lalu koneksi antar materi, dan terakhir aksi nyata. Oke, ini saya percepat saja ya. Nah kan ini selesai nih teman-teman. Begitu ini selesai dan sampai dengan aksi nyata ini selesai. Kita klik selesai berarti. Setelah selesai, ya congratulations, ya end of lesson reach. Jadi Anda sudah mencapai ujung pembelajaran. Lalu kita back to course teman-teman. Nah, di sini ya, tadi pendahuluan ya teman-teman, besok tolong kalau sudah dibuka Anda dimulai dari pendahuluan. Lalu daftar hadir CGP ini saya teman-teman yang ngisi, ya kan? Nah di forum komunikasi ini nanti ya saya akan memberikan informasi kepada Anda teman-teman CGP. Ya besok silakan dibuka ini ya, add new topic biasanya saya akan memberitahukan kapan Anda mulai belajar atau memperdalam di modul 1.1 ini. Ya. Besok pasti ada setelah saya upload. Nah, saya fokus dulu dimulai dari diri teman-teman ini. Ya. Dimulai dari diri ini, aktivitas pembelajaran mulai dari diri ini. Saya klik teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada bahan bacaannya dulu nih. Anda baca dulu di sini, ya. Anda baca dulu sampai terakhir di sini, teman-teman. Ya kan? Nah, di sini teman-teman, untuk yang mulai dari diri di modul 1.1, ini Anda baca baik-baik, lalu Anda disuruh gitu ya. Disuruh untuk menjawab 3 pertanyaan atau 3 apa ya? Ya 3 pertanyaan ya di sini nih. Tulisan reflektif kritis. Di sini perintahnya adalah buatlah sebuah tulisan reflektif kritis dengan jumlah minimum 300 kata dan maksimum 500 kata dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan panduan yang telah disediakan, dan pertanyaan panduan tulisan reflektif kritis Anda terkait konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara atau KHD. Nah, di sini ini 3 pertanyaan ini teman-teman. Anda diminta untuk menjawab ini, membuat tulisan ya yang jumlahnya adalah 300 kata. Itu ya. 300 kata. Lalu Anda diminta juga menuliskan apa saja harapan dan keinginan Anda ini di sini. Di mana Pak Yanto jawabnya? Nah ini teman-teman, Anda menuliskannya, tengok, lihat di sebelah kiri ini. Di sini ada 2 kotak ya, nanti teman-teman hanya dapat 1 kotak, karena ini saya kan fasil nih. Anda akan menuliskannya di kolom atau icon new blog post di sini. Nah, di sini karena belum ada informasi maka masih kosong teman-teman. Ya, di sini kan more information about this error. Karena memang belum ada. Ya kan ini balik lagi nih ke sini. Tapi caranya demikian teman-teman. Atau coba saya switch dulu dengan student, coba bisa enggak? J. Monggo. Ya, betul. Oh, ya. Jadi gini Pak Edi dan teman-teman, kalau untuk teman-teman PP, itu Anda tidak perlu mengerjakan paket modulnya Pak. Ya toh? Nah, ini khusus untuk CGP. Nah, CGP wajib karena saya akan membimbing CGP itu melalui LMS gitu. Semuanya melalui LMS ini gitu ya. Jadi
nantinya teman-teman CGP itu hanya bisa mengerjakan LMS, kemudian saya yang ngeceknya, Pak, Bu. Ini ya, saya kembali lagi, ternyata ini belum bisa karena memang belum dibuka ya. Tidak apa-apa, nanti teman-teman saya akan tetap kontrol dari grup BA. Tapi tetap ya, teman-teman kita lanjutkan dulu ini. Cara-caranya ya. Jadi teman-teman cukup tadi ya, siapkan 300 kata teman-teman. Nah, lalu ini adalah M ya. Setelah M kan kita menuju ke E. Nah ini, E-nya adalah eksplorasi konsep. Ini ada gambar kayak komputer, layar komputer teman-teman. Ya, ini kita klik. Coba muncul apa ya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa halaman. Ya, halaman ini. Ada 11 halaman nih teman-teman di sini. Nah ini teman-teman, Anda harus buka satu persatu. Tidak boleh, lama Pak Yanto kalau satu persatu 11, ini langsung aja ke 11 gitu. Tidak boleh Pak, Bu. Ya, Anda tetap harus berangkat dari halaman pertama ini, gitu ya. Di sini ada bacaannya, Anda baca dulu. Di sini Anda baca dulu. Nah, ketika Anda sudah membaca di halaman pertama ini, Anda boleh menuliskan catatan ataupun pertanyaan, Pak. Di sini kan ada your notes and question. Nah, kita klik di sini, maka muncul ya, muncul untuk dua icon yaitu notes, catatan ataupun pertanyaan. Lalu ketika muncul ini, Anda klik aja di kotak ini, Anda tuliskan. Misalkan notes. Note-nya Anda pengen dari kata-kata ini teman-teman, ada Anda suka dengan yang namanya ing ngarso sung tulodo, ing majo mangun karso, misalkan gitu ya. Ini misalkan aja saya mudahkan saja, saya copy saja di sini. Lalu saya klik. Ya, kita klik, kemudian filosofi HD, misalkan. Klik, nah. Kemudian Anda save gini, teman-teman. Ketika Anda diklik save, teman-teman, maka akan muncul. Nah, ini. Ya kan muncul kan ini. Yanto, tulisannya filosofi KHD, ingat sosong tulodo. Nah. Dan di sini teman-teman, nanti saya akan memberikan komen. Memberi komennya di mana? Kalau ini anggap saja bukan saya, sekarang anggap saja ini Ibu Mulia, Bu Dini tadi, Bu Dini, saya klik replay. Nah, saya tuliskan, misalkan apa ya, good point, misalkan gitu ya, good point, katakanlah gitu, sangat inspiratif, misalkan gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini. Saya tinggal kirim ini atau di-save dengan ngeklik ya gambar disket ini. Klik, maka muncul komentar berikutnya di sini. Terus nanti siapapun boleh memberi komen teman-teman. Ya, tidak terbatas. Oke? Teman-teman ya, paham ya bagaimana caranya ya. Ini kalau notes, catatan. Saya remove dulu ya. Confirm ya. Sudah ada yang mencoba ya, bagus. Oke, ini saya klik lagi di sini kan tadi komennya udah hilang ya. Nah sekarang kalau question, pertanyaan boleh nggak? Nah ini sama teman-teman, kayak langkah ketika Anda ngeklik di notes. Ini baru di halaman 1 ya. Halaman berikutnya tentu bacaannya berbeda. Di sini Anda disuruh nonton video. Tonton juga teman-teman, nggak boleh ini dilewati ya. Tonton dulu nih. Ini langsung diklik saja. Nah, dah ini sampai terakhir. Itu sampai terakhir misalkan gini ya. Lalu Anda diminta nih teman-teman. Selanjutnya silakan jawablah pertanyaan panduan berikut ini. Ini ketiganya ini kan langsung dijawab nih teman-teman. Di mana? Ya di catatan di sini jawabnya. Nomor 1 jawabannya apa? Gitu ya. Enter nomor 2.
Jawabannya apa? Itu nomor 3. Jawabannya apa? Langsung klik save. Nah, kayak tadi teman-teman. Saya akan memberikan komentar juga yang menanggapi dari jawaban Anda. Sampai dengan nanti teman-teman di halaman terakhir penutup. Ini. Kalau penutup enggak ada catatan lagi kayaknya. Coba kita lihat di halaman 10. Nah, ini penugasan ini ya. Membuat rekaman audio atau vlog gitu ya. Audio video atau vlog silakan teman-teman. Anda hanya diminta menampilkan atau mencantumkan nanti rekaman dengan kata-kata Anda di sini. Ini adalah perintahnya nih teman-teman. Ya. Boleh hanya dengan suara saja tanpa kelihatan wajah Anda. Namun akan sangat disarankan ketika Anda membuat video. Jadi ada suara Anda, ada wajah Anda yang sangat sumringah di dalam memberikan jawaban. Nah, kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Ini adalah kegiatan di eksplorasi konsep. Ini. Ya, oke. Saya klik lagi. Nah, di sini teman-teman tadi ada bacaan. Nah, lalu di sini ada gambar kamera ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman khusus ya, ini khusus untuk eksplorasi konsep modul 1.1 kita ada Vicon teman-teman. Ini. Kita ada Vicon. Ya. Vicon ini nanti yang membuat link Jimit-nya adalah saya. Saya akan memberitahukan kepada Anda kapan kita mengadakan Vicon. Seperti yang kayak malam ini kan. Tadi siang saya kasih tahu. Ya, saya akan usahakan kemarin saya memberitahu Anda. Mengingatkan, misalkan teman-teman, sekedar mengingatkan ya, saya sudah mencantumkan link Jimit di forum diskusi eksplorasi konsep modul 1.1. Jam sekian, silakan teman-teman jangan lupa ya catat, misalkan gitu. Nah, ini teman-teman, kita diskusi. Lamanya adalah 3 JP. 1 JP-nya 45 menit. Ya. Nah, mengenai jadwal tadi yang disampaikan Pak Rifai, teman-teman, saya ngikut teman-teman. Jadwalnya mau siang, sore, atau malam. Tapi ingat bahwa karena 20 CGP ini dibagi 2, ya nanti 10-10, maka waktunya tidak mungkin tidak boleh saya memimpin Vicon dengan 20 CGP, tidak boleh teman-teman. Saya hanya boleh melakukannya di 10 CGP. Maksudnya apa? Seandainya CGP A katakanlah gitu ya, saya lakukan di jam 1 sampai jam 3 atau setengah 4. Itu di yang nomor 1, maka selanjutnya baru nanti saya ketemu lagi dengan CGP selama 3 JP lagi di kelas berikutnya, kelompok berikutnya gitu. Boleh lanjut sorenya, boleh lanjut malamnya. Jadi saya wajib melakukannya 2 kali dengan kelas yang berbeda atau JGP yang berbeda. Tuh. Ini untuk eksplorasi konsep ya, khusus modul 1.1 kita ada Vicon. Nah, lalu teman-teman ada lagi ruang kolaborasi. Nah, ini ruang kolaborasi khusus yang pertama, kita melakukannya 2 kali, teman-teman. Yang pertama adalah diskusi kelompok. Ya, Anda akan saya bimbing untuk berdiskusi, kemudian saya kelompok-kelompokkan, saya beri penugasan sesuai dengan tema di setiap modul. Ya kan, saya buat breakout room. Ya, apakah nanti 3 orang, 3 orang, atau 3 4, nah itu tergantung dari perintah di setiap topik modulnya. Lalu setelah selesai kita tutup pertemuannya teman-teman, lanjut biasanya besok harinya kita akan melakukan presentasi. Jadi
ruang kolaborasi lagi, kita rukol yang kedua. Nah, rukol yang kedua ini cukup untuk hanya melakukan presentasi, ya, saling diskusi, saling memberikan masukan, saling mengomentari. Ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada icon gambar kertas, ada tangan orang ya, teman-teman ya, ini ya. Nah, ini adalah tanda teman-teman tempat Anda yang mengupload tugas. Nah, ini saya klik juga nih. Saya klik dulu ya tempat Anda mengupload tugas, teman-teman. Kalau ini adalah icon saya, maka coba saya akan switch role. Ya, saya sebagai student coba. Muncul enggak ya? Oh, tapi belum ya, karena ini masih hidden ini. Belum bisa, teman-teman ya. Tidak apa-apa, nanti kalau sudah jalan ya hari Senin ya, nanti akan kita melakukan langsung aja anulah. Saya sekalian ketika di eksplorasi konsep di forum diskusi ya, nanti saya cari sekalian. Oke, saya kembali dulu ke sini teman-teman. Jadi di gambar yang kertas ada gambar tangan ini adalah icon teman-teman atau tanda tempat Anda mengunggah tugas. Nah, ketika ada unggahan tugas, maka fasilitator wajib memberikan penilaian. Teman-teman di sini. Ya. Jadi unggahan ini saya nilai, Pak, Bu. Lah, gimana Pak Yanto kalau saya tidak ngunggah? Ya kalau Anda nggak ngunggah, ya nggak dapat nilai, kosong. Nah, lalu, ya kan, Anda wajib mengunggah tugas. Biasanya nanti saya mengingatkan itu di grup WA. Misalkan Bapak Ibu untuk tugas ini si fulan belum mengupload tugas. Mohon segera. Nah, tapi ingat teman-teman bahwa di setiap penugasan ini ada yang namanya batas waktu pengumpulan. Kalau di dalam sini nyebutnya itu due date. Tulisannya itu due date. Nah, kalau nggak salah bacanya due date. Nah, di sini contohnya due date-nya, teman-teman, Tuesday itu hari apa ya? Rabu ya? Tuesday itu ya? Rabu 1 November pukul 11.59 malam. Nah, itu. Jadi, teman-teman ada due date-nya, batasnya. Berarti kalau Anda misalkan lalai, lupa, kemudian ngupload di tanggal 2 November. Telat enggak itu teman-teman kalau 2 November? Ya telat. Berarti nilai yang saya berikan tidak bisa full 100%. Pasti ada pengurangan. Kalau hasil Anda bagus loh ya. Kalau Anda hasilnya bagus, tepat waktu, teman-teman, saya nilai 100. Tapi kalau telat, walaupun bagus, saya nggak boleh menilai 100. Karena sesuai dengan yang ada di LMS, Anda telat. Gitu ya. Ini jadi nanti tolong, teman-teman, ini menjadi catatan. Saya menyarankan, teman-teman, jangan sungkan-sungkan saling mengingatkan di WA Group. Tidak harus Pak Yanto ataupun teman-teman TP yang mengingatkan batas waktunya. Misalkan ini tadi Bu Dini, teman-teman jangan lupa lo ya, gitu. Tugas di 11A52 malam ini lo, ayo cepet-cepet. Nah, misalkan gitu di WA Group gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan saling mengingatkan teman-teman. Ya, tidak harus saya selalu yang mengingatkan nanti. Oke, ini untuk di sesi atau alur ruang kolaborasi. Lalu kita lanjut di ruang demonstrasi. Kembali lagi ini teman-teman, di ruang demonstrasi kontekstual ada lagi gambar kertas dengan tangan. Ini juga adalah tempat Anda mengupload, berarti ada uploadan ini, ada belakang tugas ini. Cek gitu kan. Coba dicek. Oke, kita lihat teman-teman di demonstrasi ini. Keterangannya adalah, nah ini kan
Keterangannya di sini ada durasi, ya waktunya 4 JP, mandiri. Nah ini. Nah, di sini teman-teman kita lihat di tujuannya ya. Ini saya blok saja supaya lebih jelas. Tujuan pembelajaran khusus peserta. Nah, maksudnya peserta itu Anda CGP mendesain ya. Aduh, maaf ini kalau saya klik item malah kok ya saya blok. Coba. Peserta mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri, ya, sosial dan budaya di daerah asal. Karya demonstrasi ini kontekstual dalam bentuk video atau infografis ataupun puisi atau lagu ataupun yang lain-lain. Artinya teman-teman, berarti penugasan di sini boleh bermacam-macam bentuk. Misalkan ya, itu tadi ada Pak siapa ya? Saya kok lupa ya. Pak Nudi, misalkan Pak Nudi hobinya nyanyi. Saya mewujudkan ini pendidikan berpihak pada murid ini saya dalam bentuk lagu. Saya mencoba mengcover lagunya Rhoma Irama misalkan. Dengan katakannya saya ganti dengan ini pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, saya buat video, boleh Pak. Gitu. Dalam lagu boleh, dalam puisi boleh, infografis boleh. Boleh nggak Pak Yanto dalam tulisan? Silakan saja gitu. Nah, intinya teman-teman, penugasan ini di lembar atau halaman demonstrasi kontekstual ini harus Anda baca betul-betul apa bentuk penugasannya. Ya. Ini bentuk penugasannya apa saja. Lalu Anda baru bergerak. Gitu ya. Nah, ketika Anda akan membuat tugas teman-teman jangan lupa juga, ya ini saya perlihatkan teman-teman. Biasanya di sini Anda diberikan gambaran bagaimana kisi-kisi penilaiannya. Nih. Ini terbuka ya teman-teman ya. Ini adalah form penilaian dari karya Anda. Contoh di sini, Bu Wiwi. Bu Wiwi ini karena belum mengupload maka di sini no attempt. Nih. Karena Bu Wiwi belum mengupload tugas ya. Kemudian di sini ada not graded, belum dinilai. Gitu kan? Ya karena memang belum ada tugasnya. Lalu di sini ada 14 ya. 14 days 3 hour remaining. Maksudnya masih ada waktu 14 hari 3 jam sebelum batas waktunya. Itu ya. Nah, lalu ini adalah kisi-kisi atau kriteria penilaiannya, teman-teman. Ya, ini. Ini adalah form yang saya gunakan untuk menilai karyanya Anda. Dalam hal ini lembar halamannya punyanya Bu Wiwi. Jadi saya nanti kalau Bu Wiwi ini sudah mengupload, saya akan mendownload, ya saya lihat, kemudian saya akan memberi nilai di sini. Saya lihat isinya. 1. Memaparkan penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Nah ini ada 4 kriteria, memenuhi 1 dari 4, memenuhi 2 dari 4, sampai dengan memenuhi 4 dari 4 kriteria. Maka saya kalau misalkan karya Bu Wiwi memenuhi, maka saya klik di sini. Saya klik di sini, saya klik di sini. Nih, dikumpulkan sebelum atau saat due date. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah kisi-kisi penilaian. Ya, yang saya gunakan. Saya tidak boleh menggunakan kisi-kisi yang lain. Inilah. Dan oleh karena itu, teman-teman sebelum mengerjakan tugas, lihat kriteria di sini, ini kisi-kisi kriteria penilaiannya. Supaya Anda bisa menyesuaikan. Ya. Agar apa? Nilai Anda bisa mencapai yang tertinggi. Ya, ini halamannya Bu Wiwi. Kalau ini
tanda panah kanan ini saya geser, saya klik, maka muncul Bu Siti Mariatun. Saya klik lagi muncul terus gitu ya. Ada Bu Dini, di sini ada Pak Radeli, ada Bu Eka, dan seterusnya. Semuanya sama. Saya menilainya menggunakan kriteria di sini. Oke, teman-teman. Ini untuk demonstrasi kontekstual. Ya. Dan ini ingat penilaian ini. Saya menilai. Jadi Anda harus di sini ini harus Anda maksimalkan teman-teman hasilnya. Jangan hanya sekedar memenuhi saja, tidak. Kalau Anda sekedar yang penting tidak lewat judet lah Pak Yanto. Nah isinya kalau amburadul ya percuma kan nilainya juga nggak bisa tinggi dong. Padahal ini adalah perwujudan dari kemampuan Anda. Dan saya sangat senang sekali kalau Anda bisa menampilkan yang terbaik Anda dan mendapatkan poin yang tertinggi. Saya sangat senang sekali gitu. Nah, kemudian ini kan di D ya. Lalu E, elaborasi pemahaman. Di sini ada pertemuan lagi Vikon, ya, tatap maya. Dengan siapa? Dengan instruktur. Kan? Ini hanya pertemuan saja, teman-teman. Biasanya dilakukan di siang hari ya sampai sore. Lalu berikutnya adalah K. Koneksi antar materi. Sekali lagi di koneksi ini ada gambar tangan memegang kertas, ya. Sekali lagi ada penilaian di sini. Ya. Nah, kalau untuk aksi nyata di modul 1.1 ini hanya sekedar Anda berbagi informasi saja, tetapi tidak ada penilaian. Aksi nyata ini yang akan saya nilai hanya di modul 1.4 untuk pakai modul 1. Ya, ini teman-teman. Nah, ini penutup gitu ya. Oke. Itu teman-teman penjelasan sekilas ya tentang bagaimana nanti Anda di dalam mengikuti program guru penggerak ini dengan mengerjakan tugas di LMS. Di LMS. Teman-teman, ya ketika ada teman-teman ada kesulitan gitu ya, ada kesulitan ataupun ada ketidaktahuan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di WA group. Ya, sekali-sekali boleh japri lah dengan saya. Saya tidak boleh japri Pak, tidak. Saya tetap membuka pintu Anda untuk japri. Tetapi maksud saya teman-teman, kalau japri kan yang tahu cuma Anda dan saya. Tapi kalau Anda tulis di WA group, bisa jadi toh masalah Anda itu juga masalah CGP yang lain loh. Hanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sangat sering CGP ini memalu Pak Hendri. Malu kalau bertanya di grup itu takutnya dinilai oleh temannya apa? Negatif kan? Wah ini si Fulan ini nanya ini pasti dia nggak ngerti. Kan bukan begitu. Kadang-kadang ada juga, alhamdulillah ada yang nanya. Padahal masalahnya sama nih, saya juga pengen tahu nih. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi kebanyakan itulah orang Indonesia pada malu untuk bertanya. Itu ya. Oke. Teman-teman, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oh, langsung nih Pak Hendri. Ya, Pak Hendri, setelah itu Pak Nudi ya. Oke, silakan Pak Hendri. Pak Hendri terima kasih Pak Yanto, sudah sangat memberikan pencerahan, tambahan ilmu untuk teman-teman yang mungkin di LMS gitu ya. Sedikit Pak, tadi banyak istilah juga yang mungkin pada kesempatan yang singkat ini bisa Bapak juga kami PP, saya pribadi tentunya, minta tolong Bapak juga jelaskan tentang kegiatan-kegiatan di luar LMS gitu.
Maksudnya ada istilah PI, tadi terlewatkan, ada pendampingan individu, kemudian ada loka karya, itu merupakan tahapan dari teman-teman yang harus juga lakukan. Itu mungkin dari saya, Pak. Kebetulan setelah lihat wajah Bapak tadi, mohon maaf teman-teman, kayaknya saya pernah tatap muka dengan Pak Yanto waktu di Aston Jakarta 2016, kalau nggak salah Bapak yang instrukturnya waktu pelatihan provinsi. Jadi kepikirnya sih, ya, Pak. makanya sampaikan, mudah-mudahan Pak Yanto sekarang, ya Pak Yanto yang saya ketemu dulu gitu. Kita satu ruang, instrukturnya. Terima kasih Pak. Itu aja Pak, mohon pencerahannya. Ya. Terima kasih Pak Hendri ya, alhamdulillah masih ingat ya dengan saya ya. Terima kasih Pak. Ya baik, ini langsung saja jawab dulu aja ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, memang di dalam program guru penggerak ini kan ada 3 orang yang terlibat ya, selain CGP. Yang pertama adalah PP, pengajar praktik. Ini adalah teman-teman yang satu daerah, ya, karena nanti diharapkan bisa luring. Yang kedua fasilitator seperti saya, yang ketiga instruktur nanti teman-teman. Jadi ada 3 orang selain Anda ya, ini 4 ini yang terlibat. Nah, untuk yang kegiatan bersama PP teman-teman yang loka orientasi belum ya? Besok Sabtu ya? Loka orientasi. Betul ya? Ya, oke. Baik. Teman-teman, jadi di dalam program ini, selain Anda belajar dengan saya di LMS, ada juga ya pendamping Anda yang bisa Anda ajak diskusi secara luring melalui kegiatan yang hari Sabtu besok adalah loka karya orientasi. Nah, ini apa kegiatannya? Kegiatan itu seperti diklat teman-teman. Loka karya orientasi ini. Betul tadi disampaikan oleh Pak Sakban atau Pak siapa tadi ya, bahwa Pak Kepala, Pak Indra ya. Pak Indra bahwa kalau dulu di hotel memang teman-teman untuk loka karya itu. Karena waktu dulu kan mungkin program ini masih sedikit pesertanya. Nah, kalau sekarang sudah sangat banyak, barangkali pembiayaannya nggak cukup, sehingga dilakukan di sekolah. Nah, ini nanti iya, enggak apa-apa lah Pak ya. Nah, di sini teman-teman di loka karya itu nanti Pak Hendri, Pak Edi, siapa lagi ya di sini ya Pak, dan teman yang lain itu ya Pak Joko, itu Anda akan masuk di kelas-kelas gitu. Akan dibimbing atau dipimpin diskusi oleh 3 orang PP. Nah, 3 orang PP ini akan ditempatkan dalam satu kelas bersama Anda. Minimal di setiap kelas ada 15 CGP. Ya. Nah, pertanyaannya Pak Yanto, apakah PP-nya tuh yang membina saya, Pak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Contoh nih, misalkan CGP-nya Pak Hendri, kebetulan ada di kelas Pak Hendri, alhamdulillah. Tapi memang diarahkan itu sama, gitu ya. Diarahkan bahwa setiap PP itu bersama satu kelas dengan CGP masing-masing. Jadi kalau tadi minimal 15, ada 3 orang PP, kan pas itu. Nah, di sana nanti Anda akan dari mulai jam 8 sampai dengan sekitar jam 4 ya, melakukan kegiatan loka karya orientasi. Nah, kalau untuk PP nanti kan teman-teman bergantian. Bertiga itu gantian mimpin diskusinya kan ya Pak Hendri, Pak Edi. Nah, oleh karena itu nanti Pak Hendri dan Pak Edi dan teman-teman PP hari besok itu harus ketemu dulu itu penyamaan persepsi itu. Berbagi tugas. Siapa yang sesi 1, sesi 2, sesi 3, sampai dengan sesi terakhir nanti. Gantian. Nah, jangan sampai nanti di hari Sabtunya loh Pak Edi, Pak Hendri ya, Jumatnya harus ketemu dulu itu. Jadi malam Sabtu itu sudah belajar dulu di masing-masing sesi supaya lebih ini jangan mendadak loh ya.
Itu kewajibannya gitu nih teman-teman CGP biar tahu. Nah, itu namanya lokakarya orientasi yang pertama ya. Oke, nanti ada lokakarya 1, lokakarya 2 sampai dengan nanti lokakarya 7, teman-teman. Nah, selain itu, nah sebentar, lokakarya ini dilakukan teman-teman itu kurang lebih selama per bulan. Sebulan sekali. Nah, seandainya besok itu tanggal berapa sih, Pak? 20 yang anu Pak, yang Sabtunya 22 ya? Tahunnya 22, Pak. Ya. Nah, kalau besok Sabtu 22, kemungkinan Pak, lokakarya satunya itu berarti tanggal 22 November. Ya, kurang lebih pokoknya harinya hari Sabtu lah. Coba dicek gitu ya. Biasanya ditempatkan di hari Sabtu. Berarti nanti lokakarya 2-nya sebulan lagi, 22 Desember. Gitu. Nah, tetapi teman-teman, tidak langsung lokakarya. Sebelum lokakarya, itu ada yang namanya PI. Ya, PI itu singkatan dari pendampingan individu. Nah, pendampingan individu tadi, ya sebagaimana tadi yang dijelaskan, itu teman-teman PP mendatangi CGP di sekolah. Ya, jadwalnya 4 JP. Nanti topiknya akan dibagi-bagi. Nah, 4 JP ini Bu, Pak, tidak boleh dilakukan 6 mata. Hanya boleh 4 mata, kayak Mas Tukul gitu. Contohnya tadi SMA 2 ya. SMA 2 tadi ada berapa? Ada 5 ya? Ada 4 orang, Pak. Oh, 4 orang ya. Ya, katakanlah, oke, kebetulan Pak Henry. Nah, Pak Henry nggak boleh melakukannya dengan 8 mata, 10 mata. Nggak boleh, 4 JP, 10 mata lah supaya cepat. Nggak boleh, teman-teman. Nanti ya pokoknya satu-satu. Iya, nggak boleh. Karena apa? Ada konsekuensi di sana. Teman-teman PP-nya kan diberi honor kan sesuai dengan itu tadi JP-nya. Ya. Itu. Jadi kalau nanti Pak Hendri langsung bimbing 4 itu dianggapnya cuma 4 JP saja, nggak boleh dikalikan 4 lagi ya, 16 JP. Nah, ini teman-teman sesuai topiknya nanti. Nah, ini rentang waktunya ya paling telat seminggu sebelum lokakarya. Jadi kalau nanti tadi lokakarya 1 itu tanggal 22 Desember, maka tarik mundur seminggu kurang lebih. Sampai dengan 10 hari dari tanggal 22 tadi. Berarti sekitar tanggal 11 atau tanggal 12, 13 November sudah mulai giliran muter ini nanti Pak Henry, Pak Edi, Pak Joko, dan teman-teman PP. Gitu Pak. Ya, jadi ada lokakarya, ada pendampingan individu. Nanti sambil jalan lah itu nanti kalau penjelasan lokakarya isinya apa Pak? Sambil jalan lah. Intinya kalau di lokakarya teman-teman ngikuti kayak orang diklat, diskusi senang-senang ya. Gitu aja, happy-happy gitu ya. Belajar sesuai dengan nanti urutan dari langkah-langkah yang oleh PP sudah punya panduan oleh PP-nya. Begitu juga dengan kalau pendampingan individu ya itu tadi teman-teman siapkan aja waktu janjian. Ya waktunya 4 JP kurang lebih. Boleh nggak Pak Yanto di hari Minggu? Ya monggo saja diatur lah. Ya teman-teman diatur, yang jelas saya tidak mau memberikan batasan, tapi memang yang penting waktu kok. Monggo diatur sendirilah. Kita kan ya sudah harus merdeka, masa harus diatur ya Pak Henry dan Pak Edi ya. Oke. Saya kira itu ya jawaban saya untuk pertanyaan Pak Henry, yang apa saja langkah-langkah, apa alur ataupun kegiatan selain dari belajar di LMS. Oke. Gitu Pak Henry, lanjut kita ke Pak Nudi ya. Monggo Pak Nudi. Masih mute Pak mic-nya Pak Nudi.
Mic-nya masih mute itu. Ya, mic-nya masih mati, maksudnya mute itu masih mati. Maksudnya mute itu masih mati. Oh ya. Ya. Baik Pak. Ini kan Nggak ada suaranya. Iya, kok nggak muncul suaranya? Hilang suaranya. Kayaknya gangguan sinyal ya. Beliau kayaknya gangguan sinyal. Atau mungkin boleh yang lain dahulu teman-teman. Sambil menunggu nanti Pak Nudi bisa online kembali. Silakan. Oke, Bu Dini. Ya, silakan Bu Dini. Nah, wah ini Pak Nudi. Pak Nudi ada suaranya. Halo Pak Nudi. Gangguan sinyal tadi Pak Nudi. ya halo. Ya sekarang jelas Pak. Kedengaran Pak? Ya, jelas sekarang. Iya, jadi ini kan bagi saya kan hal baru. Tapi dengan banyak nyimak ini tadi, saya coba buka yang udah muncul itu LSM, LMS CGP 26, kemudian di situ 0701 Bengkulu Yanto. Apa udah benar itu Pak tempat saya masuk? Ya, betul. Itu aja Pak yang mau saya tanya. Oke, betul Pak, betul Pak. Iya, betul. Dan ini teman-teman ya, ini sambil ini teman-teman. Jadi gini, LMS itu kan aplikasi. Anda jangan khawatir rusak. Jadi Anda buka-buka aja, klik-klik aja itu. Kalau bingung, klik tanda silang sebelah kanan atas. Tanda silang, matiin aja udah. Kalau bingung. Gitu kan. Nah, dia akan nanti buka lagi akan kembali normal kan gitu ya. Yang penting Bapak Ibu jangan merubah apapun ya. Buka-buka Terima kasih Pak, nanti itu kesesat. aja yang mau saya tanya sebentar. Oh ya, oke. Siap, Pak Nudi, sama-sama makasih. Jadi teman-teman buka-buka aja nanti ya.